Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jelang Pilkada. Pemirsa, Anda juga dapat melakukan dialog interaktif bersama sejumlah narasumber kami di line telepon di 0215155111. Dan kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Pak Sanusi selaku Ketua KPU Kota Tangerang. Tadi Pak Sanusi mengatakan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi. Untuk menjelang Pilkada ini. Betul. Lalu trik-trik apa sebenarnya yang dipakai oleh KPU ini sehingga bisa meraih antusiasme warga? Iya, kita kan dalam mempola segala sesuatu sekarang ini orang dalam media sosial khususnya ya, memviralkan sebuah ide, tema, gagasan itu kan sangat cepat gitu. Kayak KPU misalnya kita punya tagline namanya Bersama Sukseskan. Nah, ini Bersama Sukseskan ini kita buatkan satu contoh dalam bentuk video, kemudian kita share, kita viralkan karena kita juga atribusinya sangat banyak sekali. Dari sisi penyelenggara misalnya dengan 13 kecamatan ada 65 PPK, dengan 104 kelurahan ada 312 orang gitu kan. Kemudian kemarin PPDP kita sampai 3091 orang. Belum lagi nanti saat kita terjun ke RT RW, ke posyandu dan lain sebagainya ini memang langsung terviralkan gitu. Nah, dengan begini masyarakat itu kan mudah terpancing juga buat membuat video-video yang sama. Kemudian mereka upload di Instagramnya, di Facebooknya, dan ini juga bentuk kita menarik minat. KPU di Kota Tangerang menggunakan kayak selebgram ataupun tokoh atau artis gitu untuk promosi video-video menariknya? Tidak, kita hanya memanfaatkan ya mungkin dari sisi komisioner kita dan seluruh jajaran penyelenggara kita, dan memang di beberapa di artis-artis juga kita libatkan juga, tapi tidak terlalu masif gitu. Dan kita kerjasama dengan beberapa akun-akun yang memang followernya itu sudah sangat amat banyak gitu, ada sampai ratusan ribu sampai puluhan ribu. Dan ini kita juga kerjasama dengan pihak pemerintah juga baik gitu kan. Artinya setiap kita punya ide gagasan seperti besok kegiatan Panbaik yang kita akan laksanakan tanggal 8 itu langsung viralnya itu langsung cepat gitu, dan kita targetkan dalam waktu 2 minggu ini baru ada respon pihak yang ingin berpartisipasi. Tapi dengan adanya media sosial sampai hari ini pendaftar itu hanya kita 1.500, tapi yang daftar itu sudah sampai 700 orang, kan tinggal setengahnya lagi, padahal baru di blast semalam. Semalam baru kita blast dan itu langsung pesertanya sudah sampai 700 orang. Nah, ini juga saya kira memang patut juga kita melihat potensi-potensi seperti khususnya di Kota Tangerang yang memang warganetnya sudah sangat banyak gitu, dan cukup mudah sebenarnya. Mereka juga banyak yang antusias, misalnya ketika ada gambar si Bentos itu logo maskot kita, ya mereka selfie kemudian diupload di Instagram dan itu viral gitu kan, videonya juga viral, dan banyak lagi hal-hal yang viral yang kita lakukan dan itu cukup menyentuh masyarakat untuk partisipasi. Ya, kalau dibilang sepi di permukaan ya mungkin iya, tapi kalau di media sosial dan gerakan viralisasinya memang sangat ramai. Bahkan follower kita dalam waktu 3 bulan terakhir dari 175 pengikut sekarang sudah 2.500-an orang, dan itu cepat sekali dalam 2 bulan. Antusiasme masyarakat itu bisa kita lihat minimal dari 2 hal. Yang pertama adalah tentu saja harus dilihat dari tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi. Nah, kita baru bisa mengukur nanti setelah dengan pencoblosan gitu. Tetapi bisa juga sebetulnya sebelum pencoblosan diukur ketika ada warga masyarakat yang sebetulnya dia tidak terdaftar karena satu dan lain hal satu keadaan membuat KPU luput atau tidak mampu mendaftarkan si pemilih ini. Terus kemudian dia antusias gitu untuk berkomunikasi dengan pihak KPU. Ya, dia datang untuk justru dia mendaftarkan diri gitu kan. Karena namanya tidak ada, atau pada saat hari pemungutan suara langsung dia datang gitu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan kalau tidak terdaftar di DPT. Nah, itu bisa diukur. Tapi ada juga yang tadi bisa diukur jauh waktu, terutama dalam masa kampanye, ketika orang kemudian tertarik dengan berita-berita dari KPU, dengan kegiatan-kegiatan KPU gitu, orang menjadi merasa ingin terlibat gitu ya dalam suasana pilkada gitu. Itu sesuatu yang bisa juga jadi ukuran gitu. Tapi kalau saya sebetulnya tetap saja melihat kalau cuma satu pasangan calon, dimanapun yang terjadinya, kalau cuma satu pasangan calon, maka antusiasme warga masyarakat itu akan lebih rendah dibanding lebih dari satu pasangan calon. Gitu. Antusiasme yang saya maksud tadi adalah bagaimana dia punya kehendak mencari pemimpin baru atau
pemimpin lama, sama saja lah, mau lama mau baru, pokoknya pemimpin yang pada periode berikutnya itu bisa menjadi pemimpin bagi dirinya gitu ya. Baik. Itu akan jauh lebih menarik menurut saya untuk melihat antusiasme masyarakat di soal itu gitu. Baik Pak Said. Kalau di Purwakarta sendiri seperti apa Pak Ramlan? Cara-cara untuk meningkatkan partisipasi warga? Purwakarta itu kan ada yang disebut dengan agen sosialisasi. Jadi kita merekrut teman-teman muda dari kalangan mahasiswa, kemudian dari kalangan pemilih pemula begitu. Mereka diangkat menjadi agen sosialisasi yang tugasnya secara spesifik tadi misalkan menguasai media sosial. Karena kita tidak bisa pungkiri hari ini bahwa zamannya sudah zaman medsos begitu. Zaman now, zaman now orang bilang. Sehingga agen sosialisasi inilah yang kemudian selalu melakukan pengimbangan sosialisasi di media sosial, kemudian mereka aktif begitu dalam kegiatan-kegiatan anak muda dan segala macam begitu. Itu yang pertama. Tapi untuk persentase warganet Tangerang dengan Purwakarta kan cukup jauh gitu misalnya. Apakah jumlah warganya juga mungkin jauh berbeda ya? Ya, di kita itu kemarin saja DPS misalkan ada 654.153. Kalau kota Tangerang kan sudah berapa tuh Pak Sanusi? DPS kita 1.037.000. Jauh. Apalagi perkotaan, ini masih kabupaten. Kabupaten misalnya, gitu itu. Nah, terus lalu banyak seiring dengan tagline KPU provinsi di sana itu kan sangat menarik bahwa mari kita jadikan Pilkada Jawa Barat itu sebagai wisata politik dan wahana edukasi bagi masyarakat. Nah ini seiring dengan tagline ini maka setiap kabupaten di Jawa Barat itu selalu memastikan bahwa setiap apapun kegiatannya itu berkonten untuk mendukung bahwa pilkada itu tidak menyeramkan, pilkada itu tidak membuat seram masyarakat, tetapi dijadikan sebagai wisata politik dan wahana edukasi. Sehingga setiap kegiatan itu harus berkonten itu. Contoh seperti misalkan ketika kita kemarin melakukan pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut itu konten kegiatannya kita tidak monoton. Di dalamnya misalkan ada kesenian yang ditampilkan kepada masyarakat, kesenian-kesenian daerah atau segala macam, sehingga itu mendukung visi besar dari KPU Provinsi Jawa Barat, yaitu menjadikan pilkada sebagai wisata politik dan wahana edukasi bagi masyarakat begitu. Baik Pak Ramlan. Ya pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami.